Oke, dilanjutkan kembali. Eh, ini ada yang bertanya tentang intinya adalah pertama kali dia pernah diperiksa itu ada silindrisnya, kemudian diperiksa yang kedua kali, saya nggak tahu nih apakah tempatnya sama atau tidak. Ternyata silindrisnya katanya nggak ada. Kemudian diperiksa lagi, eh, dua kali periksa. Saya nggak tahu tempatnya apakah sama atau enggak, ataupun orangnya yang memeriksa sama atau enggak. Jadi pada dasarnya adalah eh, kelainan astigmat ini yang lensa koreksinya silinder itu sebenarnya kelihatan gitu ya, huruf-hurufnya itu kelihatan. Kalau kalau pe, yang apa ya, penderita penderita astigmat itu biasanya ngelihat hurufnya kelihatan, tapi yang nggak tinggi ya, misalnya satu ke bawah lah. Kelihatan, tetapi nggak solid gitu, huruf atau angka yang dilihatnya. Jadi kayak agak pedar gitu, agak berbulu lah. Ada yang ngomong seperti itu teman saya, dia ternyata punya astigmat, jadi ngelihatnya itu kayak berbulu katanya hurufnya gitu. Dia bisa lihat tapinya nggak solid, nggak jelas, nggak ya kalau solid kan tahu ya, solid itu kelihatan banget apa batas-batas dari hurufnya. Nah, kalau penderita astigmat itu bisa lihat hurufnya, tetapi tidak solid. Nah, itu bisa harus dipahami karena saya juga sebagai penderita astigmat bisa melihat hurufnya gitu ya dengan minusnya aja, koreksi minus aja bisa melihat huruf, tapi nggak solid, nggak apa ya, nggak pekat gitu. Ya, bisa saja, cuman apakah kalau misalnya kita dicek lagi harusnya sebenarnya karena awalnya adalah punya astigmat gitu. Apakah dengan pakai astigmat ini lebih nyaman atau enggak? Kalau misalnya memang tidak ada masalah, ya bisa tidak ditambahkan silindrisnya. Kalau misalnya penglihatannya lebih enak, lebih jelas dengan menggunakan astigmat dan tidak pusing, itu lebih baik diberikan koreksi silindrisnya gitu. Teman ini ada salah satu temannya kalau melihat dia lebih nyaman fokus dengan cara melirik ke arah kanan. Apa sebabnya? Ini bisa saja bahwa temannya ini punya kelainan astigmat. Kalau kelainan astigmat itu kan jadi dia di salah satu sudut gitu ya. Dia akan lebih jelas ngelihat dan sudut lainnya itu buram. Jadi kayak gini biasanya. Nah, melihatnya gini. Jadi nyari-nyari sebenarnya di sudut mana dia bisa melihat lebih jelas gitu atau gini bisa gini. Nah, itu kalau sedang memperhatikan, saya memperhatikan tulisan atau melihat terus kayak gini itu dicurigai bahwa pasien tersebut mempunyai kelainan astigmat gitu. Itu memang biasanya penderita astigmat seperti itu untuk dia untuk mendapatkan penglihatan yang lebih jelas gitu. Karena kalau begini itu dia nggak pas di derajat yang dia jelas. Jadi kalau gini dia bisa nyari-nyari, nah gitu ya. Kemudian apakah bisa notasi untuk menunjukkan tajam penglihatan kurang dari 6 meter? Bisa saja ya. 5 meter, paling 5 atau 6 meter itu yang standarnya. Kalau 4 meter bisa aja 4 meter, tapi misalnya 4/40 gitu bisa aja. Tapi dengan catatan kalau kita koreksi, ingat yang akomodasi yang 0 plus 0,25 tadi gitu. Eh, ini sudah ya, kalau tidak dapat melihat huruf terbesar pada senelan chart, itu bagaimana? Ya kita coba cek dengan menggunakan finger counting. Kalau minimum legible itu diperuntukkan untuk pemeriksaan semua kelainan refraksi atau kelainan refraksi tertentu. Semuanya. Semuanya. Bisa yang legible atau yang form ya. Kalau misalnya pasiennya tidak bisa huruf atau angka. Atau anak-anak itu bisa pakai yang form aja yang chart atau Landau ring itu bisa. Apakah cahaya ruangan mempengaruhi pemeriksaan tajam penglihatan? Ya, bisa. Karena
kalau kurang cahayanya itu bisa membuat apa ya, banyak huruf yang salah mungkin kebaca tapi hurufnya salah. Jadi harus cukup ya, si pencahayaannya itu harus cukup. Nah, balik lagi pakainya apa? Snellen chart yang biasa yang ditempel atau pakainya yang proyektor, cat proyektor. Apakah ada lagi selain Snellen chart dan ETDRS? Nah, itu tadi kalau kita hanya untuk screening secara sederhana ya tadi seperti tadi saya bilang, kita bisa melihat pada jarak sekian, apakah orang atau anak yang kita minta untuk melihat itu sama bisa melihat. Kalau bisa melihat, sebutkan apa gitu. Itu hanya screening kasar gitu. Tapi untuk menentukan tajam penglihatannya berapa, itu memang pakainya Snellen atau ETDRS Radiography. Apa itu ketajaman penglihatan binokuler tunggal? Jadi binokuler itu maksudnya kedua mata. Jadi kita kan melihatnya dengan dua mata nih yang normal ya. Dua mata seharusnya kalau misalnya dua mata, dua reseptor untuk penglihatan itu harusnya bayangannya akan dua juga. Memang dua yang apa terjadi di retina itu masing-masing mata kanan, mata kanan, mata kiri, mata kiri. Tapi kalau ketika si rangsang penglihatan ini diteruskan melalui saraf ke otak, itu otak akan memproses menjadi satu bayangan tunggal. Itu namanya binokuler tunggal, ya, penglihatan binokuler tunggal. Jadi harusnya memang demikian, walaupun dua mata, dua bayangan yang dibentuk retina, tapi ketika sudah dipersepsikan oleh otak itu tetap satu bayangan gitu, ya. Itu namanya penglihatan binokuler tunggal. Kalau tetap dua gimana? Ya jadi bingung nanti otaknya. Bayang, jadi kita penglihatan ganda ya, kayak gini nih. Misalnya kita satu nih, gini-gini aja satu. Matanya pencet sedikit, itu akan jadi double kita melihatnya, itu akan jadi pusing gitu. Otak juga bingung mempersepsikannya ini letaknya di mana sebenarnya objek ini. Itu akan membingungkan ke otak yang mempersepsikan bayangannya itu apa kalau ada dua gitu. Eh, saya kurang tahu nih yang ini katanya pasien mata kiri pasien kadang-kadang suka geret-geret gitu. Saya kurang ngerti nih geret-geret itu maksudnya kayak gimana. Cuman matanya suka kedut-kedut. Kalau memang kedut-kedut ya ini maksudnya. Kalau kedut-kedut itu biasanya ke arah sarafnya, ke arah sarafnya. Dan bisa juga kalau misalnya kita dalam keadaan sangat-sangat lelah tetapi banyak kerjaan, itu bisa kedut-kedut. Saya juga pernah numpuk sekali kerjaan saya, tetapi harus dikerjakan semuanya, tidak bisa di pending salah satu sehingga timbul kelelahan dan tekanan gitu ya. Nah, efeknya ke mata memang gitu. Bisa jadi itu juga kalau memang kedut-kedutan terus ya memang itu mungkin sarafnya ini memang harus diperiksakan dulu gitu ya. Minimum legible itu apa? Minimum legible itu adalah penglihatan kita bisa melihat ya, melihat perbedaan bentuk gitu. Misalnya apa? Kayak O dengan Ki yang apa ya? Yang mudahnya lah sama-sama bulat tapi kalau Ki ada buntutnya. Nah, itu minimum legible contohnya. Atau misalnya B dengan S. Nah, ya, apakah kita bisa membedakan itu bentuk B dan bentuk S? Itu adalah minimum legible, ya. Kemudian eh, dalam pengukuran tajam penglihatan menggunakan Snellen chart, huruf yang paling kecil masih tidak terlihat. Maka dilakukan jumlah jari. Oke, kita ini dulu ya. Jadi gini, pertama kali kita cek dengan Snellen chart, kalau huruf yang terbesar
Jangan yang terkecil dulu, huruf yang terbesar itu tidak kelihatan, baru kita cek dengan finger counting. Gimana kalau saya huruf yang besar kelihatan, terusin sampai mana dia bisa melihatnya. Ternyata misalnya sampai baris yang paling bawah bisa, ya tulis saja visusnya berapa. Ternyata mungkin nggak di paling bawah, di baris kelima, tulis di situ ada petunjuknya. Itu kalau baris di situ bisa lihat, berarti dia tajam penglihatannya di baris itu, tulis di situ tajam penglihatannya berapa. Begitu. Kalau misalnya huruf terbesar tidak bisa terlihat, baru kita ke finger counting. Finger counting misalnya 1 meter. Kita begini nih, ini jangan 1, 2, 3 gitu, nanti bisa bisa diprediksi oleh pasien. Misalnya kita jadi diacak, 2 dulu, 4 dulu, 3, 1 gitu bisa. Nah, dari 1 meter dulu. 1 meter dia bisa lihat, teruskan 1 meter berikutnya. Kita misalnya pakai yang 3 gitu. Kemudian masih bisa lihat. Teruskan ke 3 meter. Kita misalnya begini. Dia bisa lihat enggak? Ternyata nggak bisa. Berarti penglihatannya 2/60 gitu. Karena eh, yang yang di 3 meter dia nggak bisa lihat gitu ya. Kemudian kalau hitung jari pernya 60 ya. Karena sampai 60 meter orang normal itu masih bisa melihat kalau gini, nah gini itu ke atas gitu masih bisa lihat. Nah kalau misalnya 1 meter saja tidak bisa lihat, ya baru kita pakai lambaian tangan. Lambaian tangan itu bisa gini, bisa begini. Ya kadang-kadang begini itu nggak kelihatan karena ada kelainan organik, tapi ketika gini dia ngelihat ada bayangannya, gitu, ada bayangan gerakannya. Nah itu bisa saja, ya. Kemudian 1/300 itu maksudnya orang normal bisa masih melihat bayangan gerakan tangan orang itu sampai jarak 300 meter. Makanya 1/300 apa notasinya. Kemudian kalau visus dasarnya itu lebih kecil, maksudnya lebih kecil, lebih buruk mungkin ya. Diburuk dari 6/6 kelainan refraksi apa yang bisa dijumpai pada orang tua. Ya harus dicek dulu, kita nggak bisa nentuin karena nggak bisa dilihat dari wajah, itu nggak bisa. Jadi harus dicek benar-benar sesuai prosedur, baru kita tahu dia diagnosa refraksinya apa gitu. Ya, tadi apakah kalau pengukuran kurang dari 6 meter akan berpengaruh ya tadi ya. Jadi akan ada akomodasi yang nantinya kalau bisa dikoreksi, kita harus koreksi itu akan harus diperhitungkan. Nah itu semuanya jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih sudah memberikan pertanyaan. Moga-moga jawabannya bisa lebih membuka pikiran kita gitu ya untuk materi tentang tajam penglihatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.